Baik Bapak Ibu guru yang kami hormati, berkas disetujui saat ini menjadi hal yang sangat dinantikan, menjadi sebuah kabar gembira bagi Bapak Ibu guru sekalian. Nah, di video ini Bapak Ibu pastikan bisa menyimak sampai selesai karena kami akan memberikan contoh sebuah berkas yang mana telah disetujui seperti ini. Nah, kami akan tampilkan detail lengkapnya sekaligus kami akan memberikan penjelasan yang mudah-mudahan bisa membantu atau bisa Bapak Ibu jadikan sebagai referensi dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya, jumpa lagi dengan saya Alicia dari Skoolpedia. Kita akan membahas berkas-berkas yang wajib disiapkan dan kami akan berikan contohnya nanti Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu 5 berkas itu apa saja. Ya, pertama ijazah, kemudian SK pertama, kemudian SK pangkat terakhir bagi PNS Bapak Ibu sekalian ya. Jika Bapak Ibu belum PNS, tentu bisa SK 2 tahun terakhir minimal dari dinas atau yayasan. Nah, dari dinas ini bagi Bapak Ibu guru yang statusnya adalah honor daerah atau honor provinsi. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu dari yayasan statusnya adalah guru tetap yayasan. Kemudian setelah yang ketiga ini, yang keempat ada SK pembagian tugas mengajar untuk 2 tahun terakhir Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang kelima adalah fakta integritas ya Bapak Ibu. Jadi 5 berkasnya itu yang harus Bapak Ibu guru penuhi dan wajib dipenuhi. Nah, kita kembali mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk pendaftaran PPG ya. Jangan sampai lupa Bapak Ibu tanggal 25, sekali lagi 25, jangan sampai Bapak Ibu melewatkan kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu yang mungkin sudah diterima atau disetujui berkasnya atau belum diajukan, coba sampaikan di kolom komentar kalau boleh agar kami juga mengetahui, siapa tahu kami bisa membantu. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita coba menuju ke portal pendaftaran PPG simpkb.id ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini saya memberikan contoh salah satu peserta yang sudah mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi administrasi Bapak Ibu ya. Lulus seleksi administrasi ini dibuktikan dengan berkas disetujui. Nah, kita akan menunjukkan Bapak Ibu kenapa berkasnya bisa disetujui. Tentu dari 5 berkas yang telah diunggah tadi memenuhi syarat atau sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh panitia tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita langsung menuju ke S1-nya Bapak Ibu. Ya, pada jenjang S1-nya di sini Bapak Ibu bisa dilihat ya. Di sini Bapak Ibu pastikan ya, pertama mengisi prodinya sesuai ijazah, kemudian tahun lulusnya sesuai ijazah dan bidang studi yang akan Bapak Ibu ikuti nanti PPG. Nah, banyak sekali Bapak Ibu yang mungkin kekeliruan di sini dan ditolak perbaikan. Ya, jadi ini jenjangnya atau Bapak Ibu yang di kolom sebelah ini acuannya adalah surat edaran Bapak Ibu ya, jangan sampai keliru. Nah, Bapak dan Ibu guru bisa melihat kembali di lampiran surat edaran yang sudah beredar. Jadi Bapak Ibu di kolom sebelah kanan ini adalah prodi S1 Bapak Ibu ya. Jadi silakan dicari di kolom bagian kanan ini, dan di kolom sebelah ini adalah prodi PPG-nya yang nanti Bapak Ibu akan daftar ya. Nah, jadi acuannya di sini Bapak Ibu ya, untuk kolom atau bagian yang di sini tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini acuannya di SE tadi ya. Ini sekali lagi, jadi biar Bapak Ibu tidak bingung lagi. Dan jenjangnya ini otomatis melekat mengikuti. Bila mana Bapak Ibu, mungkin yang SD saya contohkan ya karena seringkali pertanyaan di sini. Bapak Ibu prodinya ada di salah satu di sini ya, dari PGSD ini sampai PSKGJ ini, maka Bapak Ibu bisa mengambil bidang studi PPG PGSD. Jika Bapak Ibu S1-nya tidak ada di sini, jangan mencoba-coba untuk mengambil prodi PPG PGSD. Bapak Ibu cari dulu S1-nya di mana ya. Nah, cari terus sampai ketemu. Nah, misalkan di sini pendidikan biologi, pendidikan fisika ini ya. Nah, ini kan tidak ada di atas tadi, hanya ada di sini. Maka Bapak Ibu jenjangnya harus di SMP atau SMA ya, dan IPA prodi PPG-nya. Ini salah satu contoh simpel atau sederhana. Gitu Bapak Ibu ya.
Kalau kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti kita akan coba bantu analisis Bapak Ibu ya. Yang berikut kita cek ya ijazahnya yang telah diunggah Bapak Ibu. Jadi ini berkas yang telah disetujui. Nah, berkas ijazahnya kurang lebih seperti ini, dan pastikan Bapak Ibu sekalian scan-nya jelas ya. Mau pakai HP, mau pakai apapun, yang penting hasilnya jelas, tidak seperti fotokopian. Kalau fotokopi harus legalisir dan hasil scan-nya capnya harus terlihat basah atau terlihat berwarna jelas ya. Walaupun ini mungkin kurang begitu jelas ya, tapi ini sudah terlihat sangat cukup jelas Bapak Ibu ya. Jadi ijazah seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang. Setelah ijazah Bapak Ibu, kita bisa lanjut ke berkas-berkas pendukung yang ada di sini. Kita klik berkas pendukung. Langsung saja dimulai dengan SK pengangkatan pertama. Nah, ini juga sering kali Bapak Ibu tanyakan berkaitan dengan SK pertama. Ya, Bapak Ibu banyak sekali yang bingung. Kuncinya adalah di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengecek dulu di SIM PKB-nya ya, di GTK Belajar Kemdikbud. Nah, kemudian masuk di SIM PKB. Nah, di SIM PKB ini nanti akan menarik data Bapak Ibu sekalian. Di sini ada informasi penting ya Bapak Ibu, ini sesuai SE ya, seluruh GTK terdaftar SIM PKB dapat menawarkan akun belajarnya ya. Paling lambat 12 Maret ini Bapak Ibu, baru ini ya. Oke, kita tutup. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya, TMT awal pengangkatan. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi dasar Bapak Ibu SK pertamanya yang harus Bapak Ibu usahakan. Yang harus Bapak Ibu usahakan adalah ini 1 Januari 2011 contohnya. Jadi cari mungkin ini pengangkatan di mana, dan ini berdasarkan data yang ditarik dari Dapodik, sumbernya di riwayat karir Bapak Ibu. Nah, kami dulu sempat membahas juga bagaimana cara memperbaikinya. Silahkan cek di channel ini. Kalau Bapak Ibu kesulitan, silahkan bisa minta di link di kolom komentar. Nanti kami akan kasih linknya berkaitan dengan detailnya di riwayat karir itu yang bagaimana di Dapodik ya. Ini kita lihat baik-baik Bapak Ibu 1 Januari 2011. Nah, sekarang kita buktikan, kita cek Bapak Ibu di SK pengangkatan pertama ini. Kita klik ya, lihat. Nah, ini Bapak Ibu ya. SK pengangkatan pertama ini 1 Januari 2011 dan cocok Bapak Ibu ya, cocok ya. Cocok. Jadi tidak ada kendala sampai di sini. Dan perlu menjadi perhatian Bapak Ibu, mau SK-nya kepala sekolah, yayasan dan lain sebagainya, itu tidak masalah untuk SK pertama. Ya, sekali lagi untuk SK pertama Bapak Ibu bebas ya, bisa kepala sekolah. Yang penting bisa menunjukkan SK asli ya, atau fotokopi legalisir dengan TMT yang sesuai. Seperti itu Bapak Ibu, cukup jelas ya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Sekarang scan untuk persyaratan yang kedua, SK pengangkatan dan kenaikan pangkat terakhir. Nah, di sini kebetulan kami contohkan yang PNS, maka kami tunjukkan kenaikan pangkat terakhir ya. Ini kenaikan pangkat terakhir. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini kami tunjukkan salah satu contoh kenaikan pangkat terakhir di sini, pangkat 3B ya. Jadi bisa dilampirkan pangkat terakhir bagi PNS. Kalau Bapak Ibu CPNS atau baru diangkat PNS, pakai saja itu ya SK CPNS PNS-nya, atau P3K, pakai saja SK P3K, itu akan diterima Bapak Ibu ya. Tapi sangat jarang kalau P3K karena rata-rata belum menerima SK ya. Itu clear ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu mungkin untuk guru non PNS, silahkan dilampirkan saja SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir ya. Kalau tidak ada SK, misalkan guru tetap yayasan itu kan sekali SK di awal, Bapak Ibu bisa melampirkan SK, meminta surat keterangan aktif mengajar 2 tahun terakhir dari yayasan, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, silahkan dilampirkan, nanti pasti disetujui kalau Bapak Ibu guru tetap yayasan ya. Kalau non PNS, maka 2 tahun terakhir minimal SK dari Dinas Pendidikan ya. Ini Bapak Ibu ya, minimal dari Dinas Pendidikan SK-nya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut untuk SK pembagian tugas mengajar. Nah, kita cek di sini. Untuk SK pembagian tugas mengajar itu juga 2 tahun terakhir. Di sini kami contohkan Bapak Ibu sekalian tahun pelajaran 2020-2021 untuk semester 1 dan 2 Bapak Ibu ini ya. Ini. Dan Bapak Ibu kalau mungkin SK-nya per semester ya, semester 1 sendiri, semester 2 sendiri, tidak masalah. Silahkan dilampirkan ya, silahkan dilampirkan semuanya. Intinya 2 tahun terakhir, ini tahun pertama ya 2020-2021. Nah, kemudian biasanya kan ada menimbang, mengingat dan seterusnya Bapak Ibu sekalian.
Dan jangan lupa lampiran intinya cukup yang menyatakan pembagian jam mengajarnya ya. Ini fokusnya di sini Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu melampirkan SK penunjukan sebagai kurikulum, sebagai guru piket dan lain sebagainya. Tidak perlu, yang penting ada jumlah jam mengajarnya di sini ya. Pembagian tugas mengajar ada jam mengajarnya, kuncinya di sini Bapak Ibu ya. Sudah cukup, maka Bapak Ibu nanti berkasnya akan tidak terlalu banyak. Jadi hanya cukup SK-nya ya seperti ini, menimbang, mengingat dan sebagainya, dan lampiran yang menyatakan poin guru yang bersangkutan ini mengajar berapa jam ya. Begitu Bapak Ibu kuncinya. Ini untuk tahun pertama. Dan tahun terakhir ini Bapak Ibu ya, tahun terakhir 2021-2022. Jika Bapak Ibu belum memiliki SK terakhir, tahun terakhir ini bisa menggunakan SK 2 tahun terakhir yang dimiliki. Jadi bisa 2019, 2020, 2020, 2021. Itu kabarnya diizinkan Bapak Ibu ya, kabarnya. Walaupun nanti LPMP memiliki sebuah kebijakan tersendiri. Baik Bapak Ibu, ya, kemudian juga sama lampirannya. Pastikan lampirannya juga ada nama dan jamnya. Cukup satu lampiran yang ada nama. Dan kalau bisa Bapak Ibu ya, saya hampir lupa tadi, pastikan Bapak Ibu memberikan tanda di nama Bapak Ibu ya, kasih stabilo atau dilingkari. Kenapa? Agar verifikator lebih cepat dan mudah. Nanti kalau verifikator itu cepat pasti akan senyum ya, oh ini cek langsung cepat. Tapi kalau berkasnya rumit nanti verifikator pasti akan agak emosi sendiri ya, ini mana, udah tolak aja. Nah itu, tapi mungkin tidak seperti itu Bapak ya, intinya seperti itu ya. Itu untuk SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir ya. Clear Bapak Ibu. Kemudian fakta integritas. Nah, fakta integritas Bapak Ibu harus mendownloadnya di sini, unduh di sini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file di Microsoft Word ya. Silakan Bapak Ibu lengkapi, diketik tulis tangan tidak masalah ya, isi sesuai dengan permintaan, dan jangan lupa di sini Bapak Ibu tanggal, kemudian nama dan NIP diisi. Kalau Bapak Ibu PNS ya isi NIP-nya, kemudian kalau non PNS isi NIK-nya Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah untuk fakta integritas saya rasa ini tidak akan menjadi masalah. Yang penting Bapak Ibu tidak mengotak-atik format yang ada di sini, pakai yang ada di sini Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu, semoga informasi ini memberikan manfaat, dan Bapak Ibu hasil seleksinya nanti kurang lebih bisa Bapak Ibu lihat seperti ini. Mungkin bisa ditolak permanen, tolak perbaikan, dan disetujui. Dan di sini kami menampilkan contoh yang telah disetujui Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu kalau mungkin tidak disetujui jangan panik, atau mungkin belum dipanggil ya, karena Kemdikbud akan menuntaskan PPG ya untuk semua guru, hanya bertahap Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu. Semoga info ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan di like, share, dan subscribe untuk update terbaru dari saya. Sampai jumpa Bapak Ibu.